Masya Allah. Baru saja tadi satu sudah banyak nih. Jangan dulu ditambah. Boleh jadi nanti ada yang sama serupa di pertanyaannya. Sampai jam berapa kita nih? Oh, Masya Allah. Khair, saya jawab ini dulu ya. Supaya kita berikan haknya insya Allah. Bismillah. Bagaimana cara mahu mengimbangi pendidikan dinia dan akademik anak-anak? Ya diimbangi saja. Ya, karena kita mahu orang Islam yang dan menguasai pakar bidang teknologi juga dalam dunia ini. Diimbangi. Bagaimana cara mengimbanginya? Pertama, cari sekolah yang mengajarkan keduanya. Sekarang banyak. Saya tidak tahu kalau di Malaysia, tapi saya yakin insya Allah ada. Di Indonesia itu sekarang sudah banyak. Sekolah-sekolah namanya terpadu, memadukan antara dinia, ya, dinia, syariah, Islam dengan yang modern, ilmu-ilmu umum. Ya, misal di sekolah kami ini di Indonesia, di Bekasi, kita buat dari mulai kindergarten, TK, bahkan ada pra-TK, naik ke SD, nanti tahun ini kita SD, nanti naik ke tingkat junior high school, senior high school, dia boarding, baru kemudian ke universitinya. Tapi mungkin agak berbeza dengan sekolah lain, karena sekolah ini menurunkan semua kurikulumnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Misal, anak-anak ini usia 4-5 tahun, apa ayatnya? Hadisnya apa? Lalu dia di-combine dengan pendidikan di Kementerian Pendidikan. Apa nih kurikulum dari Kementerian Pendidikannya? Mesti bisa apa nih di zaman modernnya? Maka diturunkanlah itu, di-combine satu dengan yang lainnya. Di kurikulum dari pemerintah, kerajaan, negara, di-combine dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi spiritnya Quran. Nah, yang dicetak berapa? 2 jenis. Ada ulama intelektual, ada intelektual ulama. Ulama intelektual itu adalah anak yang nampak dari sejak dia budak kecil tuh kecenderungannya kepada ilmu agama, dinia. Senang ke Quran. Ada anak budak kecil usia 4 tahun, dia tuh tak mahu masuk kelas kalau bukan kelas Quran. Jadi kalau kelas yang lain, dia duduk saja depan rumahnya tuh. Dipaksa masuk kelas, dia nangis. Malah mengulang Qurannya, mengulang hafalan Qurannya. Saking cintanya dengan Qurannya. Ini anak-anak semacam ini kita lihat. Kita bimbing, kita bimbing, kita bimbing. Kalau dia bertahan dengan bakatnya, kita arahkan dia kepada bakatnya dalam Al-Quran, sampai diarahkan jadi ahli Al-Quran. Hanya kita bekali pula dengan ilmu-ilmu umum tuh. Dia tahu matematikanya, mathsnya tahu, fisiknya tahu. Yang dasar-dasar. Kenapa? Karena itu akan ia butuhkan untuk memberikan fatwa di masa yang akan datang. Nabi cakap, air yang tak kena najis itu 2 kulah. 2 kulah itu berapa ukurannya sekarang? Berapa volumenya? Sekarang gelombang kedua untuk bisa berhaji, langsung ke Mekah. Ada orang sebagian berkata, mikotnya di atas pesawat. Sekarang saya nak tanya, berapa kecepatan pesawat tuh? 800 mph, 800 km per jam. Baru berucap bismillah, lewatlah itu. Seperti apa formulanya kemudian? Qasar, tadi ada pertanyaan, jamak qasar, jaraknya 3 farsah, 3 farsah itu berapa? Untuk istinbat ahkam perlu ilmu-ilmu dasar dari keilmuan itu. Ya. Yang kedua ada intelektual ulama, bakatnya memang ke umum. Umum dia. Sains, senang kedokteran, senang arsitek, susun-susun kemudian Lego itu, ya, susun balok-balok, buat rumah-rumah, buat gedung-gedung. Dia bakatnya ke sini nih. Kita isikan dengan ayat-ayat Qur'annya. Hadis-hadisnya. Dia hafalkan dari kecilnya, terbawa dalam hidupnya. Kemudian masa itu kita bimbing dia dengan bidang yang dia inginkan. Maka jadilah dia di kemudian hari dokter yang hafaz Quran, insinyur yang hafaz Quran, arsitek yang hafaz Quran. Dan itu banyak dulu. Tuan-puan kalau mengaji di masjid atau surau-surau misalnya di Malaysia, ada kajian kitab fiqih, kitabnya bernama Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Kitab Bidayatul Mujtahid ini itu bahasan fikih muqarin. Jadi membandingkan pendapat-pendapat ulama tentang kes-kes tertentu. Bagaimana kalau saya pergi ke satu tempat tak ada makanan halal? Apa pendapat mazhab ni? Mazhab ni, dalilnya apa? Dia kumpulkan di situ. Ternyata yang menulis kitab itu seorang dokter bedah. Namanya Ibnu Rushd. Bayangkan seorang dokter menulis kitab fikih. Tuh. Harusnya bisa dokter sekarang hafaz Quran. Dokter mata, hafaz ayat-ayat mata. Saya pernah bertanya pada kalangan dokter. Kami punya kelas spesial, khas untuk kalangan dokter. Di kurikulumnya dari Al-Quran, ayat-ayat tentang mata, ayat-ayat tentang gigi. Saya tanya pada dokter mata, spesialis mata. Dok, apa ciri orang yang matanya sehat tuh? Dia cakap, Ustaz, mata orang sehat tuh, mata yang bila dia nampak, melihat, dia nampak dengan jelas. Tak pakai alat bantu. Jelas, nampak terang, bagus. Saya bilang, saya banyak nampak orang seperti itu.
tanpa alat bantu, pandangan jelas, tapi dia tuh tak bisa bedakan mana kasut dia, mana kasut orang. Dia pergi masjid, kalau masjid tertukar kasut tuh. Itu apa yang salah? Wah, itu bukan bidang saya, Ustaz. Itulah Ibnu Sina kemudian menulis kitab namanya Asy-Syifa. Ada kitab pertama Al-Qanun fit Tib tentang penyakit fisik. Kitab keduanya Asy-Syifa tentang kaitan penyakit fisik dengan kaitan penyakit roh. Maka dikeluarkan ayat-ayat Quran untuk membimbing mata yang baik, bukan sekedar jelas dipandang, tapi bagaimana memfungsikan pandangan itu sesuai dengan fungsinya. Disilak cari. Kalaulah anak puan ini yang bertanya, misal sekolahnya di sekolah umum saja, maka berikan dia kurikulum untuk bisa ke masjid menghafaz Quran. Berikan teman-teman yang baik, titipkan di guru-guru misalnya yang dekat dengan agama. Sekarang banyak seperti itu. Di Indonesia sekarang ada kelas sekolah-sekolah namanya IT. Bukan IT yang teknologi, bukan. IT ini tambahan plus. Jadi dia sekolah umum, tapi dia mendapatkan tambahan hafazan Quran. Ya, ada yang dikirim juga kerjasama misalnya dengan Sudan, dengan Jordania, dengan Jordan, dikirim ke sana setahun, dia balik lagi. Dia belajar umum, tapi belajar pula kemudian sainsnya. Sekarang banyak di Saudi, di Jeddah itu, di University King Abdul Aziz University itu ada jurusan umum, sains. Ya, di biology ada, fisik ada, kimia ada. Ada Mars University yang ada di UIA. Ya, itu mencetak kerjasama dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia mendapatkan 2 syahadah, 2 ijazah. Ya, 2 sertifikat. Jadi dia belajar umum, belajar teknologi, ya belajar IT, tapi sekaligus belajar ilmu-ilmu keislaman. Disilahkan cari. Pertama yang harus dilakukan berdoa, mohon kepada Allah supaya anak ini apapun dia jadi di masa depan, dia menjadi anak yang soleh. Doanya ada di Quran surah ke-7 ayat ke-189. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara kita berzikir dengan ikhlas? Ya ikhlaslah. Sebab selama ini saya merasa berzikir seakan membaca zikir sahaja. Taib. Apa itu zikir? Zikir itu semua aktiviti kita yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan untuk mengingat Allah. Karena itu semua aktivitas termasuk ibadah yang kita kerjakan dalam Al-Quran disebut zikir namanya. Contoh, kita sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat itu dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tak ada Tuhan yang layak disembah dipertuhankan kecuali saya. Cara menyembah saya, tunaikan solat sebagai zikir kepada saya. Jadi solat itu tujuannya untuk membuat kita ingat Allah. Karena itu kalau ada orang solat tak ingat Allah, pasti ada yang salah dalam solatnya. Di solat yang benar tuh, begitu selesai solat, dia ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat An-Nisa, ayat 103. Paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ Maka jika kalian telah tuntas mengerjakan solat, فَذْكُرُوا Kalian mesti cepat ingat dengan Allah. Ciri orang berhasil solatnya itu dia ingat Allah. Karena itu kalau orang ingat Allah, dia tidak akan bermaksiat. Tidak akan bermaksiat. Tuan solat di masjid, keluar masjid ingat Allah, maka tidak akan pernah ada cerita tertukar kasut. Karena saat pakai kasut orang lain, kita ingat Allah. Mau dipakai, Allah melihat saya. Tak mau saya. Tapi kalau tak ingat Allah, ini yang repot. Jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan. Pakai saja itu yang lebih bagus tuh, itu yang lebih bagus. Nafsu itu. Kalau anda pekerja ingat Allah, saat solat, solat. Pulang dari solat, duduk depan komputer, mengerjakan proyek. Saat akan mengetik hal yang haram, anda ingat Allah. Ya Allah, tak boleh ini. Mampir kafe, ada yang haram, ingat Allah. Tak boleh ini. Tak boleh. Itulah solat. Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15. Ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Karena itu ketika tuan-puan baca Al-Quran, tuan-puan ingat Allah. Orang beriman semakin tinggi imannya, jangankan baca, dia mendengar Al-Quran, maka ada getaran dalam jiwanya dan semakin dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-puan menghafaz Al-Quran.
Lebih tinggi lagi, penghafaz Quran itu semakin dekat dan semakin ingat dengan Allah. 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tuan-puan berdoa. Dalam berdoa itu pasti ingat Allah. Karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Tuan-puan menyebut Allah supaya dekat. Punya soalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir. Di Quran surah kedua, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum. Kadang nyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Sabar, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Alim. Zikir. Quran surah ke-17, ayat 110. Qulid Allah, awid ar-Rahman, ayyamma tad'u, falahul asma'ul husna. Jadi zikir itu pertama adalah semua aktiviti kita yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya zikir kita ikhlas? Hanya ditujukan untuk Allah saja. Yang pertama, butuh latihan untuk mengerjakannya. Saya ulang, latihan untuk mengerjakannya dengan membersihkan niat kita karena Allah saja. Terus berlatih. Mula-mula ingin terlihat orang, terus kerjakan lagi, perbaiki niat kita karena Allah saja, karena Allah saja, sampai kita merasakan kenikmatan berzikir walaupun tak ada orang sekitaran kita. Ada hadisnya sahih. Di antara dosa yang cepat diampuni oleh Allah adalah dosa orang yang saat dia berzikir sendirian mengalir air matanya. Saat itulah seketika diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam golongan yang akan dinaungi di hari kiamat dengan 7 golongan. Ya, di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki yang dia berzikir dalam kesendirian kemudian mengalir air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, rasakan dalam berzikir itu kita akan wafat pada saat itu. Kita akan wafat pada saat itu. Itu paling cepat menjadikan kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat salat disandingkan dengan kalimat wafat. Masih ingat kalau ada orang wafat itu kalimatnya apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang buka ayat salat. Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika tuan-puan punya persoalan dalam hidup, maka cepat minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri. Terima dulu dengan sabar. Jangan berkeluh kesah. Jadi jika punya masalah, ada problem, jangan berkeluh kesah. Apalagi membuat status. Bikin status di media sosial. Engkau tidak seperti yang aku duga. Tak jadi solusi. Minta solusi kepada Allah. Wassalat. Bagaimana cara mintanya? Lewat salat. Nih saya nak beri rahasia. Saya nak beri rahasia, tapi ini diantara kita saja ya. Nah, lihat sini. Masih ada waktu kan? Masih boleh ya? Bismillah. Masya Allah, hapus sendiri lagi. Datang sendiri. Kuliah sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Jamaah cukup melihat cita-cita masuk surga sih ya, Firdaus. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Gurau saja ya. Lihat sejenak. Wasta'inu. Perhatikan kalimatnya, wasta'inu. Tak nampak. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusi, minta tolong. Ini perintah Allah. Kalau kita hendak merubah kalimat perintah ini, fi'il amr, dalam bentuk permohonan. Ya Allah, sekarang kami minta solusi, minta tolong. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta solusi. Lalu kita katakan, ya Allah, sekarang kami akan minta solusi. Maka kalimatnya akan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. 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 Kalau kita katakan, ya Allah, kami minta solusi ini hanya kepada Engkau saja, tak ada yang lain. Kami yakin denganmu, Engkau yang berjanji, sekarang kami minta. Kalau kalimatnya hanya kepada Engkau saja, kami yakin, maka tambahkan kalimat iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka.
Perhatikan kalimat ini rahasianya. Kata Allah, bila kamu punya persoalan, punya masalah, punya problem dalam hidup, maka mintakan kemudian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wassalah, dengan menunaikan solat. Saya nak tanya pada tuan dan puan, maaf ya, apakah dalam solat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Ya. Kapankah itu? Saat berdiri dalam solat. Saat membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah. Sekarang saya bacakan hadis qudsi riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang solat ketika dia membaca kalimat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan kalimatnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi solat itu menjadi dua bagian. Bahagian aku dan bahagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan sempurna, maka aku akan berikan bagianku untuk mereka. Yaitu aku berikan apapun yang dia minta dalam solatnya. Aku bagi solat menjadi dua bahagian. Bahagianku dan bagian hambaku. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan benar sempurna, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya. Kapan itu dimulai? Yuk kita baca hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu bermula solat dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Maka Allah akan menjawab seruannya itu dengan kalimat hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim. Qala Allah azza wa jalla maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Awas kerana tu kalau sedang solat, rasakan kita ini ditatap oleh Allah. Tak mampu melihat, tapi rasakan kita dilihat. Dan rasakan dijawab setiap kalimat kita tu. Itu yang disebut ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Bukalah hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelah kiri paling atas di kitabnya. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang kedua, dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW disoal oleh malaikat tentang ihsan, ditanya mal ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah. Ta'budallah. Engkau beribadah menyembah Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ucapkan na'budu. Na'budu. Engkau beribadah kerana Allah. Seakan-akan engkau merasakan ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kau tak mampu menatapnya. Rasakan. Nah sekarang ini rahasianya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada seorang hamba berkata dalam solatnya, iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kepadamu saja hamba menyembah. Hamba sedang solat, sedang menghamba, sedang ibadah, kepadamu saja. Tak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang hamba ya Allah punya soalan dalam hidup. Punya masalah. Hadirkan dalam hati kita tuh. Rasakan. Tuhan punya masalah apa? Tuhan punya problem apa? Hadirkan dalam hati. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Begitu caranya, hadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah, ini suami saya, istri saya, anak saya, budak-budak, di sekolah, problem di kantor, di pekerjaan, jabatan. Hadirkan di benak kita ini. Nabi Zakaria itu melakukan itu. Jadi ketika berdiri dalam salat, beliau minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata hamba tak mungkin punya keturunan. Karena secara medis istri hamba divonis monofos dan mandul. Kata klinis tak mungkin punya keturunan. Mohon dalam solat, dalam berdirinya, berdiri. Dijawab oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat, beliau masih berdiri dalam solatnya. Belum tuntas solatnya, masih berdiri dalam solat. Annallaha yubashshiruka Yahya. Allah berikan berita gembira, engkau akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya, yang berarti hidup. Yang mustahil menurut manusia terlahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi hidup, kata Allah tak ada yang mustahil. Kita nih
ditunggu oleh Allah. Dalam solat, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami memohon sekarang petunjuk, pertolongan, solusi. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Inilah kata Allah yang kumaksud perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar solatnya sampai bacaan ini, apapun yang engkau minta sekarang, aku akan kabulkan. Saya tak mau berjanji lah. Tapi kalau ada masa lagi berkunjung beri kuliah ke sini, kita bahas fikih solat, ada 4 rahasia dalam solat. 4 ni kalau benar dilakukan, maka doa-doa kita sulit untuk ditolak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam ayat Quran tu ada beberapa posisi yang langsung minta yang terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta yang paling hebat. 4 tu berdiri, 2 ruku, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Bagaimana caranya? Nanti kuliah yang lain. Nah, tapi apakah setiap orang yang berdiri minta? Belum tentu. Apakah setiap orang yang baca ini dikabulkan? Belum tentu. Kecuali orang yang saat solat, dia ikhlas kerjakan dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagaimana cara khusyuk? Alladzina, ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau hendak ikhlas dan khusyuk, maka rasakanlah engkau sedang menghadap Allah, mungkin itu solat terakhir yang engkau kerjakan. Demikian saat berzikir. Mungkin di zikir terakhir, saya wafat dalam keadaan berzikir. Subhanallah, 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 wafat. Sujud, wafat. Karena itu kalau hendak solat, mendengar panggilan azan, siapkan pakaian terbaik, yang paling halal. Karena mungkin itu panggilan terakhir dalam hidup, mungkin kita wafat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari pakaian baik. Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terindahmu. Bagaimana tuan-puan ni? Diundang oleh manusia, datang ke parti, pakaian baik luar biasa yang undang manusia. Belum tentu sehari diundang 5 kali ada parti. Pakaian bagus, semua bagus, kasut bagus. Diundang Allah pakaian macam tu. Pakaian olahraga dipakai pula pakaian untuk solat. Depannya Messi, belakang Ronaldo, bingunglah malaikat. Hah? Bagaimana kita bisa mendapat rahmat? Pakai yang paling indah. Ya, terakhir saya punya kisah sedikit saja. Ada seorang perempuan tu di Qatar dulu. Ini soleha perempuan ini. Ini kisah nyata. Saya dapat riwayat-riwayat dari orang fiqh. Jadi dia sangat dekat dengan Allah, dan dia tu begitu ikhlas menunaikan solat. Selalu teringat kalau ada panggilan Allah, cepat dia respon. Tibalah masa pernikahan dia. Saat dia sedang bersolek tu, berhias, berzina. Tertiba kemudian, mau masuk isyak. Ibundanya datang. Ibunya berkata, kamu siap, kita akan perkenalkan kepada orang-orang yang datang ni. Hadirin yang datang. Azan berkumandang. Dia berkata pada ibundanya, Ma, hanal waqt. Tiba waktu solat. Saya ingin solat dahulu, baru saya keluar. Apa kata ibundanya? Kamu nanti bisa kerjakan nanti. Sekarang, kamu keluar dulu. Kalau kamu nanti solat, kamu wudhu, hilanglah nanti semua hiasan tu. Make upnya hilang semua. Kamu keluar dulu. Kata perempuan ni anaknya, Ma, hanal waqt. Panggilan Allah sudah tiba. Aku malu kepada Allah. Allah yang berikan aku waktu, kesempatan untuk bisa menikah. Aku ingin bersyukur kepadanya. Ibundanya keluar dengan sangat ketus. Dia keluar, ya sudahlah kamu kalau begitu. Dia banting pintu, keluar. Maka dia berwudu. Wudu dengan sempurna, dengan khusyuk. Jatuhlah make up itu. Dia siap menunaikan solat. Khusyuk, enak. Ini kisah nyata, enak solat. Begitu dia sujud, lama dia sujud tu, nikmat. Saking nikmatnya, lama, tak bangun lagi dia. Disitulah ternyata saat terakhir dia hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Manusia menginginkan ia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan ia menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan ia berzina bersolek dengan make up dunia, Allah menginginkan dia bersolek dengan make up akhirat. Lepaskan tu make up dunia, ganti dengan make up akhirat. Wudu. Insyaallah. Begitulah berzikir. Rasakan seakan-akan kita akan wafat. Indah. Bagian terakhir, saya cuma punya waktu 10 menit ni sebelum saya jawab ini sedikit-sedikit. Kalau kita hendak praktekkan pedoman Quran tadi, yang paling mudah saya berikan rahasia cepat. Tuan-puan cari kitab, insya Allah sudah banyak lah translate-nya, terjemahannya sudah banyak. Saya yakin dalam bahasa Melayu pun ada. Cari kitab Sahih Al-Bukhari.
Kitab hadis. Ya, kitab hadis. Nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Coba diulang. Kalau sulit mengulang, cukup cari singkatannya saja. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Cuma 4 jilid saja yang berbahasa Arab. Oh, harganya pun sangat murah. Murah sangatlah. Hanya RM100 saja. Di Indonesia 350.000. RM100 dapat dunia akhirat. 4. Tuan-puan isi pulsa berapa ringgit itu sebulan? Ya pulsa dunia bisa dikumpul-kumpul. Kenapa tak mengisi pulsa akhirat? Kumpulkan tuh. Ini diantara kitab paling baik. Disepakati oleh ulama. Panduan kita dalam bisa menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim, kemudian Al-Hadis. Al-Hadis yang paling sahih sekarang adalah patokan pertama Sahih Al-Bukhari. Saya nak bicara manhaj. Manhaj Al-Bukhari ini luar biasa. Beliau membagi kitabnya ke dalam 97 pembahasan. Semua 97 ini adalah semua perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan Nabi. Jadi oleh beliau itu dirumuskan. Nabi untuk menaikkan iman begini. Untuk pelajar-pelajar begini cara belajar. Kalau ada yang sakit, begini cara minta obatnya. Kalau ada yang hendak berhaji, begini caranya. Semua diklasifikasikan. 97 pembahasan. Dan indahnya, sebelum menampilkan hadis Nabi-Nya, beliau keluarkan ayat Qurannya dahulu. 97 bab, kitab. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kedua, kitabul Iman. 57 hadis. Ketiga, kitabul Ilmi. Sering ada soalan, Ustaz, bagaimana nih saya ini bisa menaikkan iman? Iman saya ini kadang naik turun, naik turun, naik turun. Seperti lift lah, naik kadang turun, naik kadang turun. Kadang aneh juga, kalau sudah naik, kenapa harus turun? Maka rumusnya ada dari Nabi, 57 hadis. Ini amalan-amalan menaikkan iman dan dijaga supaya tak turun lagi. Ada. Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan. Bagaimana supaya di pemerintahan itu berkah, berjaya, ada semua. Kitabut Tijarah, bimbingan bisnis, ayatnya ada, hadisnya apa? Bagaimana berbisnis dengan baik, Allah ridha. Harta dapat, rezeki melimpah, dan ridha Allah didapatkan. Ada, Kitabut Tijarah. Kitabul Usrah, ada. Kalau mau ibu combine dengan misalnya Ustaz Ahmad. Saya beri rahsia kedua nih, untuk puan-puan. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? 4 istri. Kenapa diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Ya. Tuannya hanya boleh 4 saja. Kalau sanggup dan adil. Ya, kalau sanggup dan adil. Ada suami istri bertanya masalah poligami. Nanti itu kita bahas nantilah ya. Tapi yang menariknya dia tanya, Ustaz, kita ni berdebat begini. Dia pro, bagaimana dalilnya? Ya saya tak pakai dalil, saya tanya saja. Ibu, kalau imam tu di rumah siapa? Suami ke Ustaz? Baik. Kalau imam tu berapa orang? Harus 1. Baik. Kalau makmum, ya istilah Ustaz. Kalau makmum 1 boleh? Boleh. 2 boleh? Boleh Ustaz. 3 boleh? Boleh. Ya sudah. Dia pulang, dia diskusi lagi. Tapi itu pun kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tak, jangan dipaksakan. Karena itu amanah dari Allah, akan ditanya. Akan ditanya. Akan ditanya. Semua titipan. Jadi berpartner dalam hidup tu semua akan ditanya. Suami membantu istri menjadi soleha, istri membantu suami jadi saleh. Jadi jangan sampai memaksakan urusan dunia dan syahwat, tapi anda kesulitan menjawab amanah Allah. Nah yang mau saya sampaikan, saya kembali. Kenapa Nabi diperkenankan boleh menikah lebih daripada 4 istri? Ternyata semua istri-istri Nabi itu miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Di semua karakter perempuan di bumi itu nampak pada semua istri-istri Nabi SAW. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan, menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi datang ke saya pun mesti tahajud. Mulanya hitungan urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, bagaimana satu kurma menjadi ibadah? Indah. Coba puan ke rumah tengoklah, lihat cermin. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah. Bukan wajahnya, bukan. Ya, bukan parasnya, tapi karakternya. Ada yang senang gesit belajar. Ada yang tabah seperti Saudah binti Zam'ah. Tapi kalau seperti Sayyidah Khadijah, itu agak sulit lah. Sulit. Sayyidah Khadijah itu disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-4 sampai 5. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu punya persoalan pulang dari Gua Hira. Setelah peristiwa Iqra.
senang ke Gua Hira supaya mendapatkan wahyu. Berangkatlah siang-siang, wahyu tak turun. Belum turun. Turun dari Gua Hira, di pertengahan siang-siang, tak ada orang siapapun, kosong semua. Tiba-tiba ada suara dari atas memanggil. Muhammad. Muhammad. Nabi belum pernah tengok malaikat Jibril yang Iqra itu menyamar jadi lelaki. Dia dekat kemudian. Belum pernah nampak. Begitu lihat kanan kiri kosong, depan belakang tak ada orang. Tengok atas, Allah, ada makhluk. Kata Nabi, ka'anna bainas sama'i wal ard, dia duduk antara langit dan bumi. Tengok begini, Muhammad. Baca nama siapa? Nama siapa? InsyaAllah. Siang, tak ada orang. Keluar, ada yang panggil. Zata. Zata. Tengok kanan kiri tak nampak orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, ada makhluk jubah putih, rambutnya agak panjang, panggil Zata. Apa yang Tuhan lakukan? Assalamualaikum. Tak, lari tak. Tak. Makanya di hadisnya, faru'ibtu minhu. Aku ni takut sampai bulu kuduk ni, bulu-bulu yang ada di ni, rambut yang ada di tubuh ni naik. Jadi takut tu biasa, fitrah. Salah kalau tak takut. Yang salah tu takut ketika berbuat amal soleh. Kalau takut berbuat maksiat, bagus. Takut pada yang mengkhawatirkan, normal. Normal. Maka Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke rumahnya. Bergegas beliau. Inilah kisah mau saya sampaikan. Begitu sampai di rumahnya, mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah, Allahu Akbar. Tampak wajahnya saja, tengok wajahnya, hilanglah sebagian dari muskilnya. Hilang setengah masalahnya, hilang setengah problemnya. Datang dalam keadaan gelisah, takut, lihat istri, wajah istri, tengok saja sedikit, tengok wajah istri, hilang setengah masalahnya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, dibawa ke kamar tu, diberikan selimut. Selimut berlindung dari kekhawatiran. Begitu diselimuti, selesai diselimuti, beliau berkata dengan indah sekali, dalam bahasa kita, zauji, sayang, suamiku sayang, engkau tu orang baik, tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim, berbuat baik dengan orang banyak. Yakinkan pada jiwamu saat ini pula, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masuk ke dalam jiwa Nabi, tenanglah semuanya itu. Lalu turunlah malaikat kemudian yang tadi itu, dalam keadaan sudah tenang, turun kemudian, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itulah asbabun nuzulnya surah Al-Mudaththir, surah ke-74 itu. Hei orang yang sedang ketakutan berlindung di balik selimut. Sekarang kau sudah tenang, bangun, berikan peringatan, dakwah terang-terangan sekarang. Ketenangan itu lahir dari aktivitas Sayyidah Khadijah. Karakternya. Ibu belajarlah seperti itu. Bapak kalau mau lihat, tuan mau lihat apakah puan sama seperti Sayyidah Khadijah? Tengok, pulang dari bekerja, suasana penat, capailah itu, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah oleh nyonya, oleh istri di rumah. Begitu tengok wajahnya, wah, Masya Allah. Tambah masalah? Kalau tambah masalah, itu artinya belum nampak. Maka belajar. Cari oleh puan, cari. Ini hadis-hadis Sayyidah Aisyah, Saudah binti Zam'ah, dapatkan itu semua. Itulah cara bermanhaj sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang lah, mulailah. Ya, saya saran, kalau boleh saya beri saran di masjid-masjid ini, cobalah buat kelas-kelas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Dari ulama-ulama kita di sini. Buat kelas dokter dari Al-Quran, hadisnya apa, ayatnya apa. Buat kelas untuk para pengusaha, pebisnis, ayatnya apa, hadisnya apa. Kami buat di Indonesia. Saya punya kelas-kelas pebisnis, ada 400 orang. Kelas dokter, ada 400 orang. Ada kelas ibu rumah tangga yang di rumah ada. Ada kelas pelajar, ada kelas pengajar, ada kelas praktisi kesehatan. Ada. Jadi ayat-ayatnya kita turunkan, hadisnya kita turunkan. Kita berharap dia bekerja, hadir spirit Quran dalam jiwanya. Dan semua gratis, percuma. Tak ada bayar, tak ada bayar. Saya untuk urusan akhirat tak mau saya. Saya pun datang ke sini, saya tegaskan sekali lagi. Jangan berikan saya uang atau apapun, saya tak mau. Saya datang ke sini, saya mampu, saya beli tiket. Saya cari hotel, saya tinggal. Supaya hujah saya ringan di hadapan Allah. Saya punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah datang ke Kuala Lumpur, saya berdakwah, saya tak minta apapun. Tak minta ringgit, tak minta apapun. Sudah saya sampaikan. Ringan saya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dan itu pilihan terserah anda. Anda mengamalkan, sila. Tidak, anda akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Datang seorang ustaz kepadamu, tidak meminta apapun. Dia telah terangkan kepadamu. Dia berikan apa yang dia mampu. Kenapa engkau tidak ikuti? Apa jawab tuan puan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya ingatkan lagi kepada pengurus masjid, jangan berikan saya apapun. Saya ingin datang dan ringan hisab saya di hadapan Allah. Kalau mau bantu saya, tolong dalam sujud doakan kehadirat Allah,
ya Allah mohon ampuni dosa-dosa Adi Hidayat dan keluarganya. Itu saja yang saya minta. Tak ada yang lain. Oh, saya punya 3 minit ya. Bagaimana cara mahu hafal 30 juz? Ya berhafal lah, menghafal. Caranya begini. Ini ada Nuha 10 tahun, Masya Allah. Pertama Nuha, saya ni sangat seronok dengan pertanyaan ni. Senang, bahagia saya. Ada anak kecil 10 tahun tanya bagaimana menghafal Quran. Ya, ada orang sudah tua, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Untuk baca pun belum punya waktu. Ini kita berdoa. Ya, mudah-mudahan anak ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah berniat dengan kuat, ikhlas kerana Allah. Dalilnya Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pesan Allah kepada Nabi, ayo baca Quran. Dapatkan Al-Quran, bismi rabbik, niatkan kerana Allah. Nuha ni mulai belajar nanti insyaAllah, niatkan kerana Allah. Bismillah. Niatkan. Jangan kerana yang lain. Termasuk ustaz, saya ingin jadi hafizah. Kalau pengen jadi hafizah, tidak usahlah menghafaz. Ganti nama saja dari Nuha jadi hafizah. Niatkan kerana Allah. Ya. Yang kedua, cari guru yang baik. Cari guru yang benar. Karena Al-Quran ni mesti ada guru. Tak bisa baca Al-Quran, tak ada guru, tak bisa. Kemarin kita sudah bahaslah beri kuliah di Masjid Tuanku Mizan. Saya tuliskan 3 huruf saja, alif, lam dengan mim. Dibaca oleh 3 orang, makhrajnya bagus semua. Lam mim, alif lam mim. Bagus makhrajnya. Cuma saya kata, maksud saya bukan alif lam mim, maksud saya alam. Salah baca, bukan alif lam mim tapi alam. Bagaimana kita bisa tahu ini alif lam mim atau alam? Bagaimana kita bisa tahu ini majra atau majre? Bagaimana kita bisa tahu ini ana dibaca pendek atau ana dibaca panjang? Bagaimana kita bisa tahu alaihi atau alaihu? Mesti ada guru yang mengajarkan kita. Cari guru. Ustaz, kami nak temukan guru, sulitlah. Cari murattal. Sekarang banyak YouTube. Daripada tengok yang sia-sia, tak ada maknanya, tak ada guna. Carilah yang baik-baik. Al-Quran. Banyak sekarang. Ada Syekh Al-Khusari. Itu baik tu. Ya, bermula dari Syekh Al-Khusari. Itu Syekhul Quran. Ingin cepat sikit, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Atau Syekh, misalnya, Suraim. Itu suara kalau ada rendah dikit. Syekh Mishair Rashid, misalnya boleh lah. Sila. Pilih Syekh-Syekh yang baik. Lihat bacaannya, ikuti. Lalu nanti ikut tahsin dengan guru-guru yang ada. 3, cari mushaf. Mushaf Uthmani. Tapi jangan pernah bertukar-tukar mushaf. Satu mushaf itu saja. Satu saja. Ya. Yang sudah dapat At-Taisir kemarin, ya silakan gunakan itu. Satu saja. Usahakan yang susunannya itu menggunakan Uthmani, satu halaman 15 baris. Satu halaman 15 baris. Kecuali yang pertama, halaman pertama Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5, 6 sampai 16, 17 sampai dengan 24, 25 sampai 29, 30 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 48, demikian seterusnya. Susunannya. Yang keempat, harus punya priority. Prioritas dia. Tempatkan hafazan sebagai priority. Prioritas kita. Sebab orang kalau sudah punya prioritas, dia akan tunaikan semampu yang bisa dia lakukan. Dan yang kelima, harus ada motivation. Hadirkan motivation terbaik untuk bisa menghafaz Quran dengan baik. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah untuk bisa berkhidmat kepada ayahanda almarhum. Saya, alhamdulillah Allah titipkan ayah yang menurut saya baik. Dari kecil beliau mengajar di desa kami, di kampung itu, di musalla kecil. Saya selalu menyertai itu. Jadi beliau mengajar, saya tertidur di sampingnya. Sekarang kami terbaliklah. Saya mengajar, beliau tertidur untuk selamanya. Kalau selesai beliau mengajar, beliau gendong saya pulang. Kadang saya sengaja, saya pura-pura tidur. Saya ingin tahu apakah ayah saya akan menggendong saya. Ternyata masih digendong pula. Dan tertawa. Saya nak tidur, ya beliau menggoda, berikan canda kepada saya. Supaya terasa bahagianya. Tanpa saya sedari, saya mau masuk pesantren, mau belajar. Beliau divonis sakit, sudah ada komplikasi di tubuhnya, tak bisa mengantar. Saya dipeluk dengan erat. Minta maaf kepada saya kerana tak mampu mengantar ke pondok. Ya, beliau menangis saya itu. Saya belum fahamlah saya itu, masih kecil.
Saya berangkat kemudian ke pondok. 2 pekan, ada maklumat, saya dipanggil nama saya. Kakak saya sudah menunggu. Lalu, ya guru tu bercakaplah saat itu, Ananda mesti pulang. Tapi tak berikan maklum kepada kami apa yang terjadi. Saya tanya kakak saya, bagaimana dengan ayah? Beliau diam saja. Ya, sampai saya di Bandung, paman saya, kalau di sini mungkin di Jakim ya. Saya tanya, belum sempat saya tanya beliau jawab. Mohon maaf barangkali Ananda Adi tak bisa melihat ayah lagi karena mungkin tiba nanti di rumah sudah dikuburkan. Ayah saya sudah meninggal, saya diberitahu oleh paman dan saya tak bisa menatapnya lagi. Pulanglah saya. Tu dari Bandung ke rumah saya tu ada kisaran 4 jam lah naik kereta. Sampai di rumah saya dapati ibu saya sudah lewat maghrib menjelang isya. Dia duduk tabah sekali. Tak menangis, tak apa, dia sambut saya. Saya peluklah beliau. Saya pun tak menangis karena saya tak ingin membuat ibu sedih. Saya peluk di situ, saya temani tidur. Di tidur tu saya bermimpi melihat ayah saya. Mengenakan kemeja, hanya memberi isyarat saja. Besoknya saya bangun, saya buka semua tu, kamar ayah saya lihat. Allahu Akbar, ternyata selama ini yang beliau ajarkan pada saya bukan kitab-kitabnya, tapi akhlak-akhlaknya yang berisi dari kitab-kitab tu. Saya tak pernah ditunjukkan ni kitab ini, kitab ini. Tidak. Tapi yang saya temukan kitab tu di pondok tu, saat saya mondok saya lihat kitab-kitab itu. Ada semua di kamar saya. Rupanya isi kitab tu diajarkan melalui saya secara langsung, bukan dari bacaan. Menangis saya waktu itu, saya bawa mushaf. 1 mushaf tu. Ayah saya wafat, semua bajunya dibagi oleh ke kerabat-kerabatnya, kawan-kawan dekatnya. Semua baju dibagi semua. Hanya meninggalkan kitab dan mushaf saja. Saya bawa mushaf, saya masih ingat mushafnya. Saya bawa mushafnya, saya duduk di ruang tamu itu, di ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya bukalah mushaf itu. Disitulah saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tak akan bisa menatap ayah saya lagi. Saya tak bisa berbakti lagi dalam hidupnya. Maka mohon ya Allah, ganti bakti saya ini dengan menghafazkan Quran dan jadikan setiap huruf dari Al-Quran yang saya hafazkan ini mengalir pahala untuk ayah saya. Mula saya menghafaz waktu itu, menangis saya, dan saya tak bisa berhenti mengucapkan Al-Quran. Setiap saya bacakan, dia datang. Saya hanya ingin 8 ayat, masuklah 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, dengan numbernya, dengan artinya, dengan macam-macam, tanpa bisa saya hentikan. Ini saya berhenti, saya menangis lagi, saya pulanglah ke pondok tu. Di pondok kita ditugaskan menghafaz 8 ayat. Saat saya diminta baca, lisan saya tak bisa berhenti. Sampai dengan 40 ayat saya baca terus. Baca. Sampai Ustaz mengatakan, sudah cukup nak kamu duduk sini. Ustaz pamit keluar dulu. Kamu berikan nilai lah kepada teman-teman ini. Jadi motivasi terbaik itu pada saat itu adalah bagaimana bisa kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi saya berikan nasihatlah kepada teman-teman ini, saudara-saudariku, anak-anak, budak-budak ataupun siapapun yang ingin menghafaz Quran, cubalah niatkan dengan niat yang baik. Kalau masih ada orang tua, ayah, ibu, bapa, ibu ya, pakcik, pakciknya, berbaktilah pada keduanya. Sebab kalau sudah tak ada, sulit lagi kita menemukan bakti itu. Saya bawa ibu saya haji, berjuang luar biasa. Mungkin kalau nak kisahlah, panjanglah kisah itu. Sampai tawaf, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Sa'i, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Saya bayangkan bagaimana Sayyidah Hajar membuat yang terbaik untuk Ismail. Saat tangan kanan ini menggandeng ibu, ada tangan kiri yang tak bisa menggandeng siapapun. Itulah saya berdoa, ya Allah berikan kemuliaan pada saya. Jadi saya berikan nasihat, kalau masih ada bapa ibu, cepat berbakti pada keduanya. Karena kalau sudah tidak ada satu di antara keduanya, tak ada lagi kesempatan yang kita bisa berikan dalam alam hidupnya, kecuali doa-doa dan amal saleh. Jadi saya berikan nasihat kepada Nuhak ni, alhamdulillah, bertakwalah kepada Allah, sayangi kedua orang tua, kemudian berusaha berjuang dengan baik, insya-Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menghafaz. Ya, saya jumpa dengan seorang anak namanya Ashraf, dihantar dia oleh 2 orang tua, ayah ibunya, 3 saudaranya. Ya, Habib Abdurrahman As-Sudais, kemudian yang kedua 3 Fatur Rahman, yang keempat Uwais Al-Qarni, masih kecil, dia 2 bulan saja. Ya, masih ditimbang. Dia datang dengan datuknya pula, kakek neneknya, opa-omanya datang semua. Ya, apa yang mau disampaikan? Allahu Akbar. Peran ibundanya mendidik dia menghafazkan Quran, ingin dicek Quran sampai hafaz Quran 7 tahun tu, hafaz Quran dengan numbernya, dengan maknanya, dengan topiknya, temanya. Dan kami uji tes dia. Saya utus seorang santri coba tes anak ini. Saat dites dia diberikan soalan, baca ayat. Diberikan ayat tentang neraka, menangis air matanya. Anak 7 tahun baca ayat tentang neraka, menangis air matanya. Keluar air mata, menangis dia. Ya, nah itu sudah banyak Pak, tuan-puan. Anak-anak budak-budak kecil hafaz Quran. 4 tahun, 5 tahun ada yang buta mata, lumpuh tak hafaz Quran. Dan ketika ditanya, luar biasa ajib jawabannya. Kenapa menghafaz Quran?
supaya saya punya bekal pulang menghadap Allah. Tuan-puan diberi 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, otak sehat, semua fisik sehat. Tapi belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca. Apa tak malu menghadap Allah nanti saat kita berpulang? Maka bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah muliakan kita semua. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk seluruhnya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan berada bersama keluarga-keluarga di Malaysia ni. Saya jadikan semua keluarga. Bagi saya anda semua keluarga. Alhamdulillah kita satu rumpun, harus bersama-sama bersinergi, jangan sampai terpecah belah, apalagi kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Saya selalu menatap siapapun dalam taklim saya supaya saya bisa berdoa ke hadirat Allah ketika dalam sujud, dalam solat. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, malam kamu bermunajat kepada Allah. Bayangkan murid-muridmu mintakan kepada Allah, jadikan dirimu ikhlas supaya kalimat-kalimatmu mengalir kepada jiwa-jiwa itu, dan dengan itu mudah untuk diamalkan. Saya tak minta apapun kecuali kita berniat mengubah diri kita lebih baik di hadapan Allah, saling mendoakan, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala.